Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Rahmawati dari kelas 5A. Di sini saya akan menjawab jawaban dari UTS Pendidikan Inklusi. Yang pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan untuk anak yang berkebutuhan khusus telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sini juga ditegaskan dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus, disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan anak berkelainan atau berkebutuhan khusus dapat dididik bersama-sama dengan anak normal lainnya. Tujuannya adalah tidak ada kesenjangan di antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. Diharapkan pada anak berkebutuhan khusus dapat memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi merupakan solusi pemberian pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak-anak. Perlu adanya partisipasi masyarakat dan kerjasama yang sinkron antara orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Berikutnya nomor 2 itu jelaskan 2 pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut Anda sendiri. Nah, menurut Hildegard Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Nah, kalau selanjutnya menurut Staub dan Pick, itu pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Maka dapat ditarik kesimpulan dari 2 pengertian menurut para ahli, pendidikan inklusi merupakan pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler, itu SD, SMP, SMU maupun SMK. Selanjutnya itu nomor 3, yaitu jelaskan konsep dasar tunanetra. Konsep dasar tunanetra yaitu tunanetra itu berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yaitu berkurangnya fungsi atau ketidakfungsian indera penglihatan seseorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas lainnya, seperti belajar. Pendidikan inklusi bagi anak yang mengalami gangguan penglihatan atau rusak penglihatannya atau buta total diberikan alat bantu software JOS yang diinstal pada PC atau laptop, sehingga semua tulisan dapat diubah menjadi bunyi oleh software tersebut. Selanjutnya nomor 4 bagian A itu apa perbedaan antara tuli dan tunarungu. Nah, perbedaan tuli dan tunarungu
Tunarungu itu seseorang yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen. Sedangkan kata tuli yaitu sama saja dengan tunarungu, hampir tidak bedanya. Hanya saja kata tuli ini kasar dan sedikit tidak sopan dibandingkan kata tunarungu. Selanjutnya itu nomor 4B. Selanjutnya nomor 5, yaitu bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi. Nah, menurut saya caranya dengan mengoptimalkan penggunaan media yang ada di lingkungan sekolah dan meningkatkan suatu mutu proses belajar. Sebagai guru, saya juga harus memanfaatkan media yang ada untuk mengetahui kesukaan dan kecenderungan siswa terhadap media yang sesuai dengan psikologi mereka, seperti pemanfaatan video, pembelajaran melalui LCD, proyektor, membuat papan kreativitas, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 6, yaitu bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Menurut saya dengan menciptakan suasana lingkungan yang optimisme, saling membantu dan saling menyemangati, beri kesempatan kepada mahasiswa tersebut untuk mandiri, ajak berkomunikasi dengan bahasan yang meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa tersebut, dan hindari obrolan yang dapat menimbulkan ketersinggungan. Selanjutnya itu nomor 7, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Nah, secara garis besar klasifikasi anak tunalaras itu bisa diklasifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, dan anak yang mengalami gangguan emosional. Yang terakhir itu nomor 8. Jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana, dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Nah, menurut saya menciptakan kampus ramah disabilitas merupakan kampus yang memiliki 3 aspek penting. Adapun aspeknya adalah aksesibilitas fisik, aksesibilitas non fisik, dan kebijakan. Aspek aksesibilitas fisik mencakup banyak hal, diantaranya adalah mahasiswa berkebutuhan khusus dapat mengakses segala sesuatu secara mandiri, memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada saat proses belajar mengajar di kampus. Aspek aksesibilitas non-fisik diantaranya penerimaan diri berbagai unsur kampus, misalnya mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam memberikan pelayanan dapat maksimal. Selanjutnya adanya kebijakan atau sistem yang mewadahi, tidak adanya
diskriminasi dalam memperoleh pendidikan yang layak untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Selain itu juga perlu pihak kampus untuk melakukan keterlibatan aktivitas akademik dalam melakukan berbagai pelatihan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan dosen dalam pelatihan soft skill dan dalam membantu mahasiswa berkebutuhan khusus untuk memperoleh pelayanan yang baik. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum